Alhamdulillah, akhirnya kalian sampai juga di rumah ini. Ibu khawatir sama kamu. Tadi pagi ibu pergi ke rumah kamu. Maafin Lina ya, Bu. Lina terpaksa harus kembali ke rumah ini lagi. Ini rumah kamu juga, Kak Lin. Kamu berhak tinggal di sini sama anak kamu. Nggak bisa. Enak aja. Saya udah bilang berulang kali. Dia bukan anak kita lagi. Dia nggak berhak tinggal di sini. Keterlaluan, Bapak. Bapak pikir semuanya harus bisa nurut sama urusan Bapak. Bapak nggak sekalian aja Bapak usir ibu dari sini. Biar Bapak bisa sesuka hati tinggal di sini. Ya, Bu. Kalau memang Bapak tidak bisa terima Lina kembali di rumah ini, lebih baik Lina... Tidak, Lin. Kamu jangan pergi. Kamu tinggal di sini. Ibu akan pergi sama kamu. Kalau Bapak masih belum mengizinkan kamu tinggal di sini, biar dia tua sendirian di rumah ini. Pergi kamu dari sini. Ayo. Pak, jangan Pak. Pergi. Pak, Dia bukan anak kita lagi. Lina anak kita. Aduh. Jadi ibu menentang Bapak. Selama Bapak masih membenci Lina, saya akan tetap menentang Bapak. Pak, ya Allah, Pak, ya Allah. Dokter, bagaimana keadaan suami saya, Dok? Ibu yang sabar ya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi Tuhan berkehendak lain. Suami ibu meninggal. Bapak, Bu. Bapak. Maafin Lina, Bu. Ya Allah, aku panjatkan doa untuk Bapak setiap hari agar Bapak bahagia di alam sana. Maafkan Lina, Bapak. Lina telah mengecewakan Bapak. Lina janji Lina akan lebih baik lagi untuk menjalani hidup ini, Bapak. Maafkan Lina, Bapak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yes, akhirnya kelar juga tugas hari ini. Udah nambah duit mama, terus udah disuruh beli selimut, udah ambil file sama udah. Anak kecil, lu dari ATM kan? Enggak. Serahin dompet lu sekarang juga. Enggak mau. Enggak mau. Serahin dia dompet lu. Enggak. Tolong ya, Serahin dia. Enggak mau. Jangan. Lu sampai kasut. Lepasin. Bapak, tolong Pak. Astagfirullahaladzim. Ada orang dirampok. Tolong. Selamat sore Bu. Sore, Pak. Ada apa ya? Apa benar ini rumah Neni Sekarsari? Iya, betul. Saya ibunya. Kenapa Pak dengan anak saya? Anak ibu sekarang dalam perawatan di rumah sakit. Untuk lebih jelasnya, ibu ke rumah sakit karena Neni terselamatkan. Iya, Pak. Saya jalan sekarang. Sebentar ya, Pak ya. Saya permisi. Neni. Kamu nggak apa-apa kan, sayang? Ibu, anak ibu selamat. Untung ada yang menolongnya. Tapi kasihan Bu, yang menolong anak ibu itu tertusuk pisau. Siapa orangnya, Pak? Apa dia di sini juga? Iya Bu, dia dalam keadaan koma. Ya Tuhan. Pak, tolong antar saya ke sana ya, Pak. Mari Bu. Mama. Bangun, Ma. Sayang, kita doakan ya. Semoga Mama cepat sadar. Pak,
Tolong lakukan apapun untuk dia, Pak. Tolong, Pak. Baik, saya akan melakukan yang terbaik. Tapi saya mohon, Bapak berserta Ibu, silakan menunggu di luar. Kamu doakan Mama baik-baik saja. Dokter, bagaimana keadaan Lina? Lina baik-baik aja kan, Dok? Maaf Ibu, anak Ibu tidak bisa terselamatkan. Lina. Permisi Ibu. Tinggalin Fani, Ma. Sayang, Mama sekarang sudah tenang di sisi Allah. Fani sama Nenek, doain Mama ya. Bu, saya minta maaf atas segala hilaf saya. Kalau boleh, saya mau Fani untuk menjadi anak asuh saya, Bu. Saya akan membiayai kehidupannya sampai dia besar. Maafin semua kesalahan Lina juga ya, Bu. Bagaimanapun juga, Fani adalah darah daging dari almarhum Mas Har, Bu. Dan saya juga bisa memberikan harta peninggalan Mas Har untuk Fani. Izinkan saya mengasuh Fani ya, Bu. Izinkan dia tinggal bersama saya. Terima kasih ya, Bu. Ini sayang, kamu jangan nakal ya. Ya, Nek. Kamu harus nurut sama Mama. Ya, Nenek pulang dulu. Terima kasih ya udah jagain Fani. Iya, sama-sama. Nenek pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek. Dadah. Dadah sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, Fani berangkat sekolah dulu ya? Iya. Aku juga berangkat Iya. kerja dulu ya. Pamit dulu Ma ya. Iya. Hati-hati ya kalian. Iya, Wah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih sayurnya nih. Oh iya mau dong Mama. Nih. Wih, emang ya kalau masakan Mama tuh paling enak loh. Ini jangan diet-diet. Makan yang banyak biar sehat. Aku takut gendut. Yang penting sehat. Oke, Yang banyak. aku nurut nih. Banyak. Dewi segar kelihatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek. Fani. Nenek kangen sama Fani. Fani juga kangen sama Nenek. Bu, terima kasih ya sudah menjadi ibu asuhnya Fani. Dan Fani bahagia sekali. Saya yang seharusnya berterima kasih, Bu. Saya tidak akan melupakan kebaikan Lina karena sudah menolong Neni. Ibu-ibu sekalian, yang namanya manusia itu kan kagak ada yang kagak punya dosa. Kalau bahasa Umi begitu ya. Jangankan kita, Nabi Adam juga pernah melakukan satu kesalahan. Pada saat Nabi Adam diperintah oleh Allah, jangan kamu makan buah khuldi. Jangankan makan, deketin aja jangan. Tapi sebagai manusia, Nabi Adam itu sifat penasarannya keluar. Akhirnya apa? Nabi Adam melanggar. Ngambil buah khuldi 1, sedangkan Siti Hawa ngambil buah khuldinya 2. Jadi sepanjang sejarah memang yang namanya perempuan itu jauh lebih serakah memang dibandingkan laki-laki. Iya kan?
Tapi walaupun begitu, yang namanya dosa, Bu, Allah masih tetap untuk memberikan maafnya. Karena Allah itu Al-Ghaffar, Allah juga Al-Ghafur, ya. Ada yang mau tanya? Silakan. Saya Umi. Ya. Umi, apakah orang yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu, kemudian ia bertobat, apakah masih diberi kesempatan untuk meraih surga? 8 tadi Umi udah bilang, Allah itu Al-Ghaffar, Allah itu Al-Ghafur. Tetap saja Allah itu mau memaafkan kesalahan orang. Cuma ada memang dosa yang tidak terampuni, yaitu apabila kita melakukan kemusyrikan. Nah, cara untuk menerima tobat, tadi kan Ibu pertanyaannya, Mi, apakah Allah masih menerima tobat seseorang? Iya. Dengan catatan sesuai dengan syarat rukunnya tobat. Sering Umi bilang kalau dosa kita sama Allah, misalnya lupa nggak ninggalin sholat, misalnya lupa kagak zakat. Masa iya ya? Zakat lupa ya? Kalau lagi megang duit. Misalnya ada kesalahan langsung dengan Allah, itu syaratnya cuma 3. Pertama istighfar, baca istighfar, astaghfirullah rabbal baraya. Boleh. Yang kedua kalau udah baca istighfar, misalnya yang kedua syaratnya pertobatan adalah menyesali. Ya Allah, saya nyesel banget kemarin habis berbuat kayak begitu, ya Allah. Nah, syarat yang ketiga berjanji tidak akan mengulangi. Kalau kita udah tobat, udah istighfar, udah nyesel tapi kemudian ngulang, itu kalau bahasa Umi namanya tomat. Apa itu tomat? Tobat tapi kapan-kapan kumat. Iya kan? Iya. Nah, kalau kesalahan kita dengan sesama manusia, maka syaratnya tobatnya ditambah lagi atu. Di samping tadi yang 3, ditambah lagi yang terakhir, yaitu mengembalikan hak orang yang sudah kita zalimi. Misalnya kita pinjam kerudungnya si A, udah istighfar kita, udah tobat kita, udah nyesel kita. Nah, kerudungnya juga harus dipulangin. Kenapa? Karena itu namanya hakul adami. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, dosa-dosa yang pernah kita lakukan senantiasa Allah memberikan ampunannya. Amin ya robbal. Dan pada akhirnya insya Allah mudah-mudahan kita semua tergolong wanita yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin ya robbal alamin.